Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, Bu, baik. Alhamdulillah baik. Baik, Ibu. Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita memulai dengan doa terlebih dahulu, supaya dilancarkan belajarnya, diskusinya, dan juga tanya jawabnya. Baik, Ibu minta tolong kepada ketua kelas ya untuk memimpin doanya. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Safia. Dan seperti biasa, untuk pengecekan kehadiran akan Ibu cek melalui partisipasi aktif kalian selama pembelajaran hari ini. Jadi kalian harus berani nih mengeluarkan pendapat, bertanya, ataupun menjawab pertanyaan dari teman-temannya ya. Nah, selain itu, Ibu minta tolong kalian untuk standby masuk di web kelas Point, seperti minggu-minggu lalunya ya. Nah, untuk kodenya nanti kalian bisa lihat di pojok atas kanan layar Ibu. Gimana anak-anak, setuju? Setuju, Ibu. Setuju, Ibu. Baik, sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu mau tanya-tanya dulu nih ke kalian. Kira-kira ada yang pernah mengalami luka sehingga mengeluarkan darah? Saya pernah, Bu. Waktu itu pergelangan tangan saya kena pisau waktu motong mangga, Bu. Wah, hati-hati ya, Sabia. Lain kali kalau menggunakan pisau, usahakan tangannya itu dalam keadaan yang kering gitu ya. Oke, pada saat itu kira-kira darahnya bentuknya menetes atau memancar, Sabia? Menetes, Bu. Baik, darahnya menetes ya. Nah, kira-kira menurut anak-anak, pisau tersebut mengenai pembuluh darah apa? Ini materi minggu lalu loh yang sudah kita pelajari. Ada yang masih ingat? Izin menjawab, Bu. Ya, Seingat saya itu mengenai pembuluh darah, Bu, seperti vena, arteri, kapiler. Lalu selain itu kita juga mempelajari komposisi darah seperti plasma darah, Ibu. Bagus, 2 jempol untuk Yodel karena masih mengingat materi minggu lalu. Oke, kembali lagi ke pertanyaan Ibu sebelumnya. Kira-kira menurut anak-anak pembuluh apa yang dikenali oleh pisau tersebut? Izin menjawab, Bu. Pembuluh vena bukan ya, Bu? Baik, kira-kira alasannya kenapa ya anak-anak? Ada yang mau membantu Lita untuk menjawab alasannya? Ibu, saya izin membantu Lita. Menurut saya karena letak. Apakah niken terputus anak-anak atau sinyal Ibu? Sepertinya iya, Bu, terputus. Baik, tadi niken menjawab karena letaknya. Nah, mungkin ada teman-teman dari niken yang tahu jawabannya yang ingin melanjutkan jawaban dari niken. Saya, Bu, izin menjawab. Ya, Delia. Artinya niken tadi menjawab karena letaknya di permukaan dan darahnya itu hanya menetes, Ibu. Seperti itu, Ibu. Baik, jawaban niken dan juga jawaban Delia benar ya. Jadi karena letaknya di permukaan dan cluenya yaitu hanya menetes, jadi itu terkena oleh pembuluh vena. Oke, baik, selain Safia, ada lagi kah yang pernah melihat warna darah secara langsung? Lalu kira-kira kenapa warnanya bisa seperti itu? Ibu, saya pernah, Bu. Jadi saat saya mendonorkan darah di PMI dan darahnya itu berwarna merah. Nah, menurut saya itu warnanya merah karena pada sel darah merah itu ada hemoglobinnya, Ibu. Baik, benar ya yang dikatakan oleh Lita. Jadi ada hemoglobinnya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa hemoglobin bisa menyebabkan darah berwarna merah? Ada yang mau menjawabnya? Izin menjawab, Bu. Mungkin karena mengandung senyawa heme yang penting untuk membawa oksigen melalui aliran darah, Ibu. Ya, lengkap sekali penjelasan dari Yodelia ya. Jadi, hemen itu berfungsi untuk membawa oksigen. Baik, dari diskusi kita kali ini, ada yang mau berpendapat? Kira-kira kita mau membahas materi apa hari ini? Materi eritrosit ya, Bu ya? Iya, tepat sekali, Lita. Jadi hari ini kita akan mempelajari struktur dan juga fungsi dari sel darah merah atau eritrosit dalam kaitannya dengan bioproses. Oke, jadi diharapkan setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian bisa menganalisis struktur dan juga fungsi dari eritrosit.
Baik, Ibu tayangkan PPT terlebih dahulu. Baik, Ibu ada gambar eritrosit dan coba kalian analisis terlebih dahulu berdasarkan gambar kira-kira eritrosit itu bentuknya seperti apa. Nah, untuk menjawabnya, Ibu mau kalian jawab melalui aplikasi Kelas Point ya atau web Kelas Point. Untuk kodenya itu ada di pojok kanan atas yaitu 67807. Waktu pengerjaannya hanya 15 detik ya. Jadi kalian jawab ya, kira-kira bentuk eritrosit itu apa? Oke, dimulai dari sekarang ya. Baik, sisa 10 detik lagi. Baik, sudah ada yang menjawab dan jawabannya beragam ya anak-anak. Ada yang jawab bikonkaf, ada yang menjawab cekung, dan juga ada yang menjawab bundar. Nah, jawabannya yang benar adalah untuk bentuk eritrosit bikonkaf atau cekung. Oke, kita lanjut ya. Nah, anak-anak masih ingat kan yang tadi kita diskusikan di awal, kalau eritrosit itu berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Nah, lalu hemoglobin itu mengandung hemin yang dapat membawa oksigen. Nah, pertanyaannya, mengapa hemin dapat membawa oksigen sekaligus dapat memberikan warna merah pada darah? Oke, Ibu next slide terlebih dahulu agar kalian bisa menjawab pertanyaan Ibu. Nah, dari struktur ini coba kalian jawab pertanyaan Ibu sebelumnya. Saya coba jawab, Ibu. Ya. Kalau dilihat pada gambar, hemin mengandung atom besi sehingga dapat mengikat oksigen, Ibu. Baik, terima kasih Adelia atas pendapatnya. Kita tampung dulu ya. Ada lagi yang ingin berpendapat? Saya sependapat dengan Yoda, Bu, dan ingin menambahkan, P atau besi mengangkut oksigen dari paru-paru ke bagian tubuh lain. Jadi karena mengikat oksigen sehingga darahnya berwarna merah. Baik, benar sekali ya jawaban dari Yodelia dan juga jawaban dari Niken. Jadi, memang karena ada struktur Fe-nya atau struktur besinya. Baik, sebelumnya Yodelia juga menyebutkan bahwa hemin mengangkut oksigen. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira bisa nggak ya kalau hemin itu mengangkut selain oksigen? Ya, jadi kalau menurut saya bisa Ibu, contohnya mengangkut karbon dioksida, maka darahnya itu tidak berwarna merah terang Ibu. Benar ya, yang dikatakan oleh Rita. Jadi, hemin ini bisa mengangkut karbon dioksida dan menyebabkan berwarnanya tidak merah terang, melainkan merah menuju keunguan. Oke, materi dari Ibu sudah selesai dan sekarang waktunya kalian untuk mengekspor pengetahuan kalian dengan mengerjakan LKPD. Untuk LKPD-nya, linknya sudah Ibu kirim di chat Zoom. Kalian bisa dibuka ya, bisa kalian langsung kerjakan di link tersebut. Kemudian untuk pengerjaan LKPD-nya itu dilakukan secara berkelompok. Kelompok 1 ada Lita dan juga Niken, kelompok 2 ada Syafia dan juga Yodelia. Nah, untuk pengerjaannya kalian bisa masuk ke breakout room. Room 3 untuk kelompok 1 dan room 4 untuk kelompok 2. Oke, pengerjaannya hanya 5 menit, dimulai dari 10:36. Jadi nanti 10:41 sudah kembali ke main room ya anak-anak. Oke, bisa dimulai dari sekarang masuk ke breakout room-nya. Apakah ada kendala? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Namun saya izin mengonfirmasi, Bu. Setelah kelompok kami membaca dari berbagai sumber, apakah benar, Bu, hormon eritropoietin adalah hormon yang menstimulasi pembentukan eritrosit, Bu? Iya, benar sekali ya, Yodelia. Jadi, sebelumnya pembentukan eritrosit itu disebut dengan eritropoiesis. Nah, hormon yang menstimulasinya adalah hormon eritropoietin. Seperti itu. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya cukup, Ibu. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu tinggal terlebih dahulu ya. Ibu ke kelompok 2 ya. Nanti kalian kalau sudah selesai bisa langsung ke main room. Ibu tinggal ya anak-anak. Baik, Ibu. Terima kasih. Halo kelompok 2, apakah ada kendala? Alhamdulillah, sejauh ini tidak ada, Bu. Baik, waktu pengerjaan juga tinggal 2 menit lagi anak-anak, jadi nanti pukul 10:40 kalian bisa langsung ke main room. Baik, Ibu tinggal terlebih dahulu ya anak-anak, selamat mengerjakan. Baik, Ibu. Waktu pengerjaannya sudah habis ya anak-anak, dan jawaban kalian juga sudah masuk di Ibu. Nah, sekarang waktunya kalian untuk presentasi. Dimulai dari kelompok 1 ya.
Saya Yodel, perwakilan dari kelompok 1, izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 1. Kasusnya itu, Pak Asep merupakan seorang perokok aktif yang selalu merokok sebungkus rokok setiap harinya. Jelaskan apa yang akan terjadi pada jumlah sel darah merah dalam darah Pak Asep. Hasil diskusi kelompok kami, jawabannya itu di dalam rokok terdapat kandungan karbon monoksida yang dapat menggantikan oksigen yang terikat pada hemoglobin dan mengikat hemoglobin menjadi karboksihemoglobin. Hal ini disebabkan karena afinitas dari karbon monoksida terhadap hemoglobin lebih kuat daripada oksigen, sehingga hemoglobin yang terikat karbon monoksida dalam sel darah merah tidak dapat mengangkut oksigen. Hal tersebut menyebabkan penurunan kadar oksigen dalam darah. Lalu kadar oksigen dalam darah yang rendah menstimulasi produksi sel darah merah dan menyebabkan pelepasan eritropoietin oleh ginjal. Kemudian eritropoietin ini menstimulasi produksi sel darah merah di sum-sum tulang merah, jadi jumlah sel darah merah dalam darah seseorang akan meningkat. Sekian Ibu hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih. Presentasi dari kelompok 1 dan juga jawabannya sudah lengkap sekali. Selanjutnya adalah giliran diskusi tanya jawab. Nah, adakah yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1, anak-anak? Mungkin izin bertanya, Bu, dan kelompok 1. Pada kasus kan disebutkan perokok aktif ya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana jika perokoknya pasif atau orang yang terpapar rokok setiap hari? Apakah sel darah merahnya juga akan meningkat? Terima kasih. Baik, bisa langsung dijawab ya kelompok 1. Baik, terima kasih Bu Salsal dan Niken atas pertanyaannya. Saya Yodel, perwakilan dari kelompok 1, izin menjawab. Nah, karena asap dari rokok itu mengandung karbon monoksida, bahkan lebih berbahaya orang yang secara terus-menerus menghisap asapnya, sehingga membuat jumlah sel darah merahnya akan naik. Sekian Ibu jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke presentasi dari kelompok 2. Pada perwakilannya, Ibu persilahkan ya untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, untuk kelompok 2, saya akan memaparkan ya hasil diskusinya. Jadi terdapat kasus di mana Andi tinggal di daerah pantai dengan ketinggian 3 meter di atas permukaan laut. Kemudian ia pindah untuk menetap ke sebuah tempat dengan ketinggian 2080 meter di atas permukaan laut. Lalu setelah 1 tahun, maka menunjukkan peningkatan kadar sel darah merahnya. Jelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Jadi menurut kelompok kami, yang mungkin terjadi yaitu jumlah sel darah merah orang yang tinggal di dataran tinggi atau pegunungan lebih banyak daripada tinggal di dataran rendah atau pantai karena dipengaruhi kadar oksigen dalam tubuhnya. Jika seseorang terpapar oleh kadar oksigen yang rendah dalam waktu yang cukup lama, maka akan meningkatkan hemoglobin di dalam darah. Kemudian akan menstimulasi hormon eritroprotein untuk memproduksi sel darah merah. Oleh sebab itu, orang yang hidup di dataran tinggi akan mempunyai jumlah eritrosit yang lebih besar dibandingkan orang yang hidup pada dataran rendah. Produksi sel darah merah terhadap rendahnya oksigen menyebabkan volume darah menjadi meningkat sampai sebanyak 20 hingga 30%. Terima kasih. Baik, sudah lengkap ya jawaban dari kelompok 2. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Karena semua kelompok sudah selesai presentasi dan semua pertanyaan sudah dijawab dengan baik, maka Ibu tutup diskusi LKPD kali ini. Selanjutnya, kita akan mengerjakan kuis tentang materi kali ini. Nah, untuk linknya sudah Ibu kirim ke chat ya anak-anak, dan waktu pengerjaannya hanya 5 menit. Jadi nanti pukul 10:53 bisa kalian kumpulkan. Oke, dimulai dari sekarang ya. Kerjaan kuisnya telah selesai, dan nilainya juga sudah masuk sama Ibu ya. Oke, kita bahas bareng-bareng ya anak-anak ya. Nomor 1, jawabannya apa anak-anak? 3 dan 4 Ibu. Baik, betul ya. Oke, selanjutnya nomor 2, jawabannya apa anak-anak? Unsur yang menyebabkan mengikat oksigen. Besi, Bu. Besi Ibu. Oke, benar. Selanjutnya nomor 3, jawabannya apa ya anak-anak? Oksigen dan karbon monoksida ya, Bu. Baik, betul. Oke, nomor 4, yang tidak termasuk dalam struktur hemoglobin. Granula, Bu. Oke, benar. Selanjutnya perhatian nomor 5. Salah atau benar? Benar. Oke, sudah semua kita bahas dan alhamdulillah nilai anak-anak itu semuanya di atas KKM ya. Jadi Ibu sangat senang dan artinya kalian sangat memperhatikan materi hari ini. Oke, Ibu tutup terlebih dahulu share Ibu. Nah, selanjutnya dari pembelajaran hari ini, adakah yang berani untuk memberikan kesimpulan? Jadi hari ini kita mempelajari eritrosit. Eritrosit sendiri itu berbentuk bikonkav, tidak memiliki inti dan tersusun atas hemoglobin. Fungsinya itu untuk mengangkut oksigen dan karbon monoksida. Sekian Ibu kesimpulan dari saya. Terima kasih Yodel atas keberaniannya memberikan kesimpulan atas pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih anak-anak karena hari ini sudah aktif semuanya. Ibu senang karena hampir semua sudah berpendapat ya. Untuk minggu depan, kita akan membahas materi jantung. Oleh karena itu, Ibu akan memberikan tugasnya untuk kalian. Jadi, kalian cari struktur jantung selengkap-lengkapnya, dan juga kalian boleh hias semenarik mungkin, sehingga kalian bisa mengingatnya dengan mudah. Nah, untuk pengumpulannya, yaitu dikumpulkan sebelum pertemuan minggu depan ya anak-anak. Nah, untuk mengerjakannya bisa kalian kerjakan di Word. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Dari saya cukup, Ibu. Cukup Ibu. Baik, Ibu sudahi ya kelas hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat dan juga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.